Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalaman ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kelas 5 SDN 005 Bontang Utara. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita pendidikan agama Islam. Ini sudah pertemuan ketiga ya. Pada pertemuan ketiga ini anakku sekalian, kita akan fokus pada pembelajaran kita, yaitu makna kandungan Quran Surah At-Tin. Kemarin kita sudah membaca, kita sudah menghafal, kita sudah menulis. Nah, untuk sekarang ini kita fokus pada memahami makna yang terkandung dalam Quran Surah At-Tin. Baik anak sekalian, kita akan bahas ayat per ayat, makna daripada ayat per ayat dalam Quran Surah At-Tin ya. Anak-anak sekalian, Quran Surah At-Tin ini itu diberi nama At-Tin, diambil dari ayat pertama dalam Quran Surah At-Tin, yaitu Wattini. Jadi Quran Surah At-Tin itu diambil dari nama At-Tin yang terdapat dalam ayat pertama Quran Surah At-Tin. Jumlah ayatnya ada 8 ayat ya. Surah yang ke-95 dinamakan surah Makkiyah. Jadi surah At-Tin ini adalah surah Makkiyah, surah yang turun di kota Mekah. Itu pengantarnya. Selanjutnya anak sekalian, apa maknanya? Kita masuk pada ayat pertama. Wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Pada ayat pertama ini anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama buah tin dan buah zaitun. Kenapa anak sekalian? Buah tin dan buah zaitun ini adalah dua buah yang sangat istimewa ya, sehingga disebutkan dalam Al-Quran. Buah tin ini buah yang memiliki manfaat dalam bidang kesehatan yang sangat banyak. Di antaranya bisa mengobati ginjal, bisa mengobati kencing batu, dan bisa memperbaiki fisik manusia. Jadi buah tin ini baik sejarahnya berhubungan dengan sejarah para nabi, dan juga di sisi lain memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Buah zaitun. Buah zaitun ini manfaatnya luar biasa juga, di mana buah zaitun ini itu memiliki kandungan minyak yang sangat banyak. Sehingga daerah-daerah yang kurang minyak itu bisa memanfaatkan buah zaitun sebagai minyak. Itu dua buah yang Allah sebutkan dalam Quran Surah At-Tin. Yang ke ayat kedua, wa hadzal baladil amin. Artinya maaf, yang kedua, waturi sinin. Artinya demi gunung Sinai. Anak sekalian, Allah pun bersumpah pada ayat kedua ini demi gunung Sinai. Kenapa? Karena gunung Sinai ini punya sejarah yang luar biasa ya. Ini adalah gunung yang mulia. Kenapa gunung mulia? Karena di tempat inilah, di gunung Sinai inilah Nabi Musa alaihissalam itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di gunung Sinai inilah Nabi Musa itu berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia diangkat menjadi rasul. Bahkan ketika Rasulullah itu proses Isra Mi'raj, Rasul itu Nabi Muhammad sempat singgah ke Bukit Sinai ini untuk melakukan sholat sebagai bentuk penghormatan di tempat suci gunung Sinai ini. Selanjutnya ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Jadi Allah pun pada ayat ketiga ini bersumpah dengan tempat negeri aman ini. Yang dimaksud negeri yang aman ini itu adalah kota Mekah. Jadi anak sekalian, Allah itu menjamin keamanan kota Mekah. Siapapun yang masuk di kota Mekah, maka Allah jamin keselamatannya. Itulah yang sehingga Allah menyebut kota Mekah ini sebagai kota yang aman. Selanjutnya ya ayat yang berikutnya,
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Anakku sekalian, maknanya adalah bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling terbaik dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan, baik secara fisik maupun secara non fisik. Kalau secara fisik, bentuk tubuh kita ini sangat rapi, tersusun dengan sangat rapi. Beda dengan bentuk-bentuk makhluk lainnya seperti binatang dan sebagainya. Kemudian kita dibekali dengan akal, ruh, jiwa, sehingga kita mampu berpikir baik, berbuat baik, berakhlak yang baik. Itulah sehingga Allah menyebutkan manusia sebagai makhluk yang terbaik, diciptakan dengan makhluk yang terbaik. Kemudian selanjutnya ayat berikutnya, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Anak sekalian, pada ayat ini Allah mengingatkan kita manusia, walaupun tadi Allah menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya, tapi kemudian kita bisa juga menjadi makhluk yang serendah-rendahnya. Jadi manusia itu mulia, tapi ketika manusia tidak menggunakan akalnya atau tidak berbuat baik, maka manusia akan menjadi makhluk yang sehina-hinanya. Selanjutnya ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi anak sekalian, tadi Allah kemudian manusia kemudian bisa menjadi makhluk yang serendah-rendahnya. Jadi bisa saja kita menjadi makhluk serendah-rendahnya, tapi kata Allah pada ayat berikutnya, kecuali ada pengecualian. Jadi manusia yang tidak hina adalah kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Artinya apa anak sekalian? Sebagai manusia kita harus melaksanakan amal soleh untuk menjaga kemuliaan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Manusia kalau tidak berbuat baik, tidak berakhlak baik, maka manusia akan menjadi makhluk yang hina. Untuknya itu anak sekalian, kita harus berbuat baik, beramal baik, ya, berakhlak yang baik. Yang selanjutnya ayat berikutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu. Maknanya anak sekalian, bahwa sebagai orang yang beriman kita harus yakin bahwa yang namanya hari kiamat itu, hari pembalasan itu pasti akan datang. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa yang namanya hari pembalasan, hari kiamat itu pasti akan tiba, ya. Kita harus meyakini itu. Kemudian ayat yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Maknanya anakku sekalian, bahwa nanti di hari kiamat, setelah hari kiamat nanti, maka hakim yang paling adil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan balasan kepada kita sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kalau kita berbuat baik, maka Allah akan balas dengan kebaikan, dengan surga. Tapi ketika kita berbuat jahat di dunia, maka Allah pun akan balas perbuatan itu dengan keburukan atau neraka. Anakku sekalian, untuk itu anakku sekalian, setelah memahami makna daripada Quran Surah At-Tin ini, semoga kita ini lebih memperbaiki diri lagi untuk mengamalkan isi kandungan daripada Quran Surah At-Tin. Oke anak sekalian, untuk makna Quran Surah At-Tin ini silahkan kalian permantap dengan membaca bukunya dan juga membaca LKS di rumah, ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.